Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ahli gizi rosehan. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita beraktivitas lagi. Gimana? Mudah-mudahan segala aktivitas kita berjalan dengan lancar. Baik, hari ini saya mau menjelaskan tentang diet stroke ya. Nah, ini banyak pertanyaan juga kemarin di halaman ahli gizi rosehan bertanya tentang stroke. Baik, kali ini saya bercerita sedikit ya, mungkin ini bisa membantu bagi Anda yang mempunyai keluarga yang terkena stroke atau bagi Anda yang ingin menghindari terkena stroke ya. Saya lebih banyak nanti ke bagian gizi, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa itu tentang stroke. Nah, jangan lupa sebelum saya lanjutkan, like ya, kemudian di share. Nah, kalau memang ini bermanfaat kalian bagikan ya, dan juga jangan lupa di subscribe ya, karena itu merupakan bagian dari info-info nanti kalian dapatkan kalau saya mengupdate berita terbaru atau video yang baru. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih. Stroke adalah terjadinya serangan ya, yang terjadi pada otak ya. Nah, kemudian bisa terjadi karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Kalau sumbatan yang kita kenal dengan stroke iskemik, yang kedua dengan pembuluh darah yang pecah yaitu stroke hemoragik. Nah, kejadian yang paling banyak terjadi adalah pada stroke iskemik ya, tapi kematian yang paling banyak terjadi justru pada hemoragik ya. Nah, ini harus diwaspadai di mana suplai darah ke otak itu terganggu ya, sehingga akibatnya akan mematikan sel-sel otak yang ada di dalam organ otak kita yang berfungsi berbagai macam ya, seperti saraf dan lain-lain ya. Kadang-kadang serangannya di tangan ya, kadang muka ya, kadang-kadang kaki, sehingga bisa berjalan. Bahkan kasus stroke termasuk kasus pembunuh nomor 1 di Indonesia ya, dan angkanya hampir 15% kurang lebih. Ini luar biasa ya, kita harus hati-hati dalam jangan sampai kita terkena. Faktor resikonya memang hipertensi ya, orang yang mempunyai hipertensi, kemudian berat badan yang berlebih ya, Anda yang mempunyai berat badan yang berlebih hati-hati, kemudian pola makan yang salah ya, gaya hidup yang terlalu tidak sehat, misalnya tidur larut malam, suka mengkonsumsi berbagai minuman alkohol ya, dan berbagai makanan yang lain. Nah, bagi Anda yang sudah mengalami penyakit stroke ya, Anda harus menghindari beberapa bahan makanan seperti ini. Pertama, hindari bahan makanan yang instan ya. Kenapa? Karena bahan makanan yang instan itu resikonya memang tidak bagus bagi orang kena stroke. Kenapa? Karena di situ tinggi garam ya, bahan pengawet ya, kemudian juga kadang-kadang kolesterolnya tinggi, lemak jenuhnya tinggi ya. Jadi saya sarankan Anda menghindari bahan makanan yang instan ya, bahan makanan yang diawetkan ya, yang dikaleng ya, kemudian juga produk-produk mie instan dan lain-lain, hindari kalau bisa ya, makanlah yang alami ya. Kemudian yang kedua adalah bahan makanan yang tinggi garam ya. Bahan makanan yang tinggi garam dihindari ya, seperti pengawet ya, kemudian penyedap rasa, makanan ikan kering ya, ikan asin ya, makanan yang diawetkan ya, sayur yang diawetkan, buah-buahan yang diawetkan, itu semua dihindari ya bagi Anda yang terkena stroke. Berikutnya adalah hindari lemak trans ya. Lemak trans itu banyak terjadi pada goreng-gorengan ya, kemudian juga pada produk minyak-minyak yang sudah tidak bagus lagi untuk dikonsumsi. Justru perbaiki sebenarnya Anda perbanyak mengkonsumsi omega 3 ya, DHA. Itu lebih bagus dikonsumsi bagi Anda yang mempunyai, yang sudah terkena stroke. Jangan sampai Anda terkena serangan yang kedua ya. Kemudian berikutnya bahan makanan yang tinggi lemak ya, hindari bahan makanan yang tinggi lemak, terutama yang tinggi kolesterol, misalnya jeroan ya, produk-produk dari daging mungkin ya, lobster ya, udang ya, bahan makanan-makanan yang mengandung tinggi kolesterol dihindari. Telur juga harus hati-hati karena tinggi juga kadar kolesterolnya ya. Nah, berikutnya bahan makanan apa lagi? Bahan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, terutama gula-gula ya. Gula-gula itu dikurangin ya, dari gula, misalnya produk ngemil, snack yang dari bahan gula-gula Anda harus kurangin ya. Itu yang harus diperhatikan bagi Anda yang mengalami penyakit stroke ya. Jangan sampai Anda tidak bisa menjaga pola makan, akan terjadi lagi serangan kedua yang kadang-kadang sangat berbahaya
ya. Nah, bagi Anda yang tidak kena stroke, bagi Anda yang ingin menghindari menghindari penyakit stroke, apa saja yang harus dihindari? Ya, pertama, Anda perbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Karena sayur-sayuran dan buah-buahan akan membuang penyumbatan yang ada di arteri, ya, di pembuluh darah, sehingga kita tidak terjadi penyumbatan, dan ini menghindari kita terkena serangan stroke, ya. Yang kedua, hindari bahan makanan yang tinggi garam atau natrium. Kita hanya butuh 2300 mg per hari. Kalau kita makan perbanyak ikan kering, asin, dan lain-lain, justru kita akan kelebihan. Resikonya apa? Resikonya kita akan terkena penyakit namanya hipertensi, ya. Nah, ini harus dihindari. Ya, kemudian berikutnya bahan makanan yang tinggi lemak, ya. Bahan makanan tinggi lemak itu terdiri dari bahan makanan sumber kolesterol yang tinggi dari daging-dagingan, dari hewan, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bahan makanan yang diawetkan atau bisa kita lihat di dalam kaleng, kemudian diberi penyedap dan lain-lain. Itu dihindari, ya. Berikutnya adalah bahan makanan yang manis-manis, yang banyak gula. Risikonya Anda akan berisiko terkena namanya diabetes, kemudian juga kegemukan. Oleh karena itu Anda mengurangi konsumsi bahan makanan yang dari gula, ya. Kurangi, perbanyak snacknya, lebih bagus Anda konsumsi buah-buahan, ya, biar Anda mengurangi jumlah kalori yang tinggi, ya. Oke, kemudian berikutnya tips yang terakhir adalah olahraga yang teratur. Olahraga sangat penting, ya, memperbaiki tubuh kita, membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih bertenaga, lebih bergairah, lebih fresh, dan juga olahraga membuat kita lebih sehat, ya. Lakukan aktivitas fisik setiap hari, ya, dengan waktu yang disesuaikan, ya. Yang penting kita ada aktivitas, jangan hanya di rumah. Kebugaran kita akan ada kalau kita berolahraga dengan teratur, ya. Oke, jangan sampai kita terkena stroke, ya. Hindari kena stroke, karena stroke akan berbahaya bagi kita, ya. Dan juga kasihan keluarga yang akan memelihara orang-orang yang terkena stroke. Kenapa? Karena memang orang yang terkena stroke kadang-kadang nggak bisa berjalan, ya, selalu di bawah. Nah, ini kan merepotkan keluarga. Lebih bagus kita hindari, ya, penyakit stroke dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Tetap semangat dan selalu beraktivitas fisik dan mengkonsumsi bahan makanan yang seimbang, ya. Jangan lupa like, share, dan di subscribe video saya. Biar saya akan memberikan info-info yang lain, diet-diet yang lain, biar kita tambah sehat. Kesehatan itu mahal, ya, dan kita harus menjaga biar kita tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.